Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Charger, casan, pengecas, pengisi power, pengisi energi, pengisi daya hidup manusia. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, dan terus semakin membaik ya. Amin. Baiklah, sebelum saya masuk ke tema video, judul video kali ini, saya juga ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali bergabung atau baru pertama kali menemukan video saya gitu. Tolong diingat kalau kita semua bagian dari alam semesta, kita masing-masing adalah entitas energi, dan ketika Anda menemukan video saya itu artinya juga bukan kebetulan, artinya energi Anda sedang tertarik gitu. Ya, mari kita berpikir baik, berpersepsi baik bahwa mungkin alam semesta, mungkin Tuhan sedang mengajak Anda untuk belajar lagi gitu ya, untuk sesuatu yang lebih baik bagi kehidupan Anda ya. Jadi kalau Anda merasa mendapatkan manfaat, kebaikan dari video ini, silakan klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya agar setiap kali saya mengupload video Anda langsung bisa tonton dan maknai gitu ya, ambil maknanya, ambil semangatnya, ambil energinya gitu untuk ngecas kehidupan gitu ya. Lalu kalau Anda juga merasa mendapatkan manfaat, share ke teman-teman, kolega, kerabat dan seterusnya gitu. Lalu Anda silakan komen-komen yang positif gitu ya, berbagi energi positif untuk saling mendukung dan menguatkan gitu ya guys ya, jelas ya. Oke, lebih lanjut, saya kemarin di dalam video preambul atau mukadimah pembukaan channel besar ini, saya agak terlupa satu hal guys. Nah, kali ini saya ingin sampaikan satu disclaimer besar lah ya gitu, yang ini nanti akan disclaimer ini berlaku untuk seluruh konten-konten saya dalam video pembelajaran life skill training seperti yang kemarin saya ceritakan di video terdahulu ya. Ini nanti channel Charger Kehidupan akan menjadi semacam media besar pembelajaran tentang life skill training gitu ya, yang insya Allah akan berisi sebagian terbesar dari aspek kehidupan ya. Dan ini bukan hanya sekedar teori-teori dan ilmu, tetapi sebagaimana saya sampaikan bahwa saya adalah pembelajar kehidupan. Saya ingin berbagi pengalaman dalam bentuk energi kehidupan gitu, untuk mensupport Anda, untuk mendukung Anda untuk terus maju dan berkembang, maju dan terus maju gitu ya. Nah, jadi untuk kepentingan itu saya perlu mendisklaimer seluruh konten-konten video saya dengan satu disclaimer penting ini guys ya. Saya Imron Wong, saya sangat memahami bahwa ada hukum eksistensialitas ya, hukum keberadaan. Bunyinya begini: setiap orang ada pada keberadaannya masing-masing secara hakiki. Saya ulangi ya. Setiap orang ada pada keberadaannya masing-masing secara hakiki. Ya, si A ya si A, si B ya si B, si C ya si C, si D ya si D. Dan tidak ada dua orang di dunia ini yang benar-benar sama persis ya. Artinya, Anda dan saya memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang unik, spesial, dan pasti berbeda satu dengan lain ya. Dan dalam konteks edukasi, saya sampaikan konten-konten video saya dalam pola edukasi yang andragogi. Apa artinya? Artinya saya sedang berbicara kepada Anda semua yang memang sudah dewasa ya. Namanya dewasa. Tentu sudah punya value ya. Sudah punya valuable of life, nilai-nilai kehidupan. Apakah itu latar belakang pendidikan, budaya, pengalaman, agama, keyakinan ya. Pengalaman, inspirasi, motivasi, seluruhnya sudah berbeda, dan saya ingin memperlakukan Anda sebagai orang dewasa ya. Dan karena itu disclaimer besar dari seluruh konten saya nanti seperti ini guys ya. Saya Imron Wong tidak pernah bermaksud menggurui Anda siapapun. Saya ulangi, saya Imron Wong tidak pernah bermaksud menggurui Anda siapapun, melainkan izinkan saya dengan rendah hati sekedar bertukar konsep, bertukar pikiran, bertukar motivasi, inspirasi, semangat, dan terutama pengalaman-pengalaman kehidupan dalam bentuk energi begitu, yang saya ingin bagikan kepada Anda semua. Ya, sekali lagi,
Saya tidak pernah bermaksud menggurui Anda, melainkan sekedar mohon izinkan saya dengan rendah hati untuk sekedar bertukar konsep, bertukar pikiran-pikiran, bertukar motivasi, inspirasi, semangat, dan pengalaman-pengalaman dalam bentuk energi kehidupan yang akan saya berikan kepada Anda. Jelas ya guys ya. Dengan disclaimer ini artinya ketika Anda merasa memang tidak mendapatkan manfaat dari konten saya, dari judul-judul video saya, ya mungkin Anda merasa sudah cukup gitu dan tidak perlu belajar lebih jauh gitu, katakanlah seperti itu. Kita sederhanakan saja ya guys ya. Skip saja video saya, tinggalkan. Sesimpel itu ya. Sebaliknya, jika Anda merasa mendapatkan manfaat dan Anda memang terus butuh semangat setiap hari untuk menjalani kehidupan untuk berkembang semakin maju, semakin maju, video ini cocok untuk Anda semua. Jelas ya guys ya? Oke, itu disclaimer besar saya ya. Baik, kali ini saya mau bicara tentang akal budi. Kemarin saya kulik sebentar dalam video preambul saya yang terdahulu ya, bahwa kita ini seharusnya benar-benar beruntung loh guys. Sangat bersyukur kita, alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena kita ini disebut makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi ya. Anda dan saya pasti pernah dengar istilah itu ya. Kita ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu sebagai makhluk hidup yang tertinggi, paling tinggi derajatnya di antara semua makhluk hidup ciptaan yang lain. Kenapa? Dua hal guys. Kepada kita dihembuskan nafas kehidupan. Dihembuskan nafas kehidupan. Apa artinya? Artinya di dalam diri kita ada spirit ilahi, ada spirit ilahiyah, ada ruh Tuhan, ada ruh pencipta Anda itu di dalam diri Anda. Nah ini yang seringkali orang bilang no, tapi sekedar knowledge gitu, bukan deep knowing, sehingga sekedar tahu saja tetapi tidak ngaruh apa-apa, tidak ngefek apa-apa gitu ya. Jadi bahwa di dalam diri kita itu ada spirit ilahiyah dan itu luar biasa, yang itu memungkinkan buat kita untuk punya akal budi. Nah, yang karunia yang kedua, kenapa kita menjadi makhluk yang derajatnya paling tinggi, katakanlah seperti itu karena kepada kita diberikan akal budi. Coba cek guys, organ otak kita ini terdiri dari miliaran sel ya, yang berisi ada proton, neuron ya, ada elektron gitu ya, semuanya mengandung listrik itu guys ya, dan gerakan neurotransmitter dari sel-sel otak kita itu hingga mencapai 268 mil per jam atau setara dengan 430 sekian kilometer per jam. Anda bisa bayangkan begitu cepatnya, sehingga sampai detik ini belum ada teknologi bikinan manusia yang sanggup menandingi cara kerja dan beroperasinya otak itu gitu. Bahkan para ahli pun terduduk, terhenyak takjub gitu, betapa ini organ yang sangat luar biasa gitu ya, yang memungkinkan kita berakal budi gitu loh ya. Pertama ada spirit ilahi dalam diri kita ya. Kedua ada akal budi ya, yang memungkinkan kita berpikir, memikirkan segala sesuatu untuk hal-hal yang terbaik dalam hidup kita ya. Ini yang paling penting itu. Makanya yang berpakaian, berbaju ya cuma manusia. Kan Anda nggak pernah lihat ke mall beli baju, nggak ada. Ambil wudhu, sholat, nggak ada guys ya. Kambing tiba-tiba beli baju seragam terus sekolah, nggak ada guys. Hanya manusia, hanya kita, hanya Anda dan saya gitu ya, yang bisa menyadari itu semua karena akal budi. Nah kali ini judul video saya memang sengaja saya ambil judul yang sangat menarik gitu ya. Kenapa? Karena akal budi itu kan masih bersifat, katakanlah gitu ya, kalau bahasa kayu penerbangan itu masih gelondongan begitulah ya, masih utuh umum begitu. Nah saya ingin memperjelas ya apa yang dimaksud dengan akal budi ini, karena kan prakteknya secara pragmatis dalam kehidupan kita sehari-hari Anda pasti sering mendengar ini ya, ada logika, ada rasional ya, rasionalitas, ada juga nalar. Secara prinsip pribadi saya lebih suka menyebut bahwa akal budi manusia itu ya nalar gitu ya. Nah mari kita kupas satu-satu soal, judul video kita adalah logika, rasionalitas, dan nalar gitu ya. Nah kalau ini soal logika ya, kalau kita kembali ke definisi bahasa Indonesia gitu, logika itu adalah tema atau pola atau cara berpikir matematis gitu berkaitan dengan kausalitas gitu ya. Jadi ada runutan yang tertentu ya. Kalau bahasa ilmiahnya ada premis-premis tertentu yang mengantarkan seseorang ya kepada konklusi tertentu, kesimpulannya apa gitu ya.
Jika A maka B, kira-kira seperti itu. Itu logis, logikanya seperti itu. Nah kemudian rasionalitas itu apa? Rasional, masuk akal, kita kira kayak gitu ya. Nah kalau kita sudah bicara rasional, maka hemat saya ya, menurut persepsi saya, itu sudah berkaitan dengan proses. Bagaimana supaya proses tadi ya, proses matematik runut tadi ya, itu menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien. Ya, itu lebih jauh lagi itu ya. Makanya dalam bahasa ilmiahnya, semua yang rasional pasti sudah logik, sudah logis itu, gitu ya. Tapi belum tentu yang logis itu rasional. Nah nanti saya akan bedah ini ya, kasih contoh-contoh supaya Anda dan saya lebih paham berikutnya, begitu ya. Lalu ada apa itu nalar? Nah ini yang menarik nih guys. Saya lebih suka menggunakan kata nalar dan penalaran ini karena ketika kita bicara nalar, kita nggak hanya bicara soal harus logik ya, jika A maka B, kemudian hasilnya harus efektif dan efisien dan seterusnya. Tapi kita sudah harus bicara lebih jauh tentang keadaan, situasi atau peristiwa. Nah, buat beberapa kita yang menyadari soal ada spirit ilahi dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam konteks nalar ini kita sudah menyertakan God presence. Artinya dalam setiap proses kehidupan dan pengambilan keputusan kita sudah melibatkan adanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ini yang paling penting. Nah, contohnya beginilah ya, simpelnya begini. Satu siang katakanlah gitu, pas lagi lapar, kemudian Anda jalan katakanlah di perkampungan terpencil gitu ya, kemudian tiba-tiba rasa ingin makan apalah gitu ya, Anda lewat di tanah kosong yang ada pohon mangga guys ya, pohon mangga yang lumayan besar gitu dan daunnya rindang gitu. Anda lihat 1, 2, 3 mangga yang memang sudah nampak matang begitu, dan apalagi aromanya sudah sangat menggoda selera gitu ya. Logikanya ketika Anda memang melihat itu, kemudian ada muncul rasa pengen makan gitu, logikanya Anda harus petik mangga itu, bukan gitu ya. Logik Anda pengen makan mangga itu, terlihat depan mata, kemudian petik mangga itu, makan gitu ya, logikanya gitu. Tapi ternyata mangga itu Anda petik dengan berdiri gitu masih nggak sampai, tidak terjangkau oleh ketinggian badan dan tangan Anda gitu. Sampai loncat pun ternyata belum sampai juga guys. Artinya apa? Masih lebih tinggi gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia nih, masuk ke rasionalitas nih. Harus rasional. Kalau saya lempar pakai kayu atau batu, bisa jatuh sih, tapi kemungkinannya dia akan pecah. Dan ketika pecah menjadi kotor dan tidak bisa kita makan. Tidak efektif dan tidak efisien, ya. Rasional itu seperti itu. Jadi ada efektif dan efisien. Yang paling efektif dan efisien apa nih? Gitu ya. Kita lihat mangga, kita petik langsung nggak bisa, loncat masih nggak bisa, kalau dilempar jatuh pecah dan seterusnya gitu. Nah, mari kita masuk yang ketiga. Namanya nalar, ya. Kita kan belum tahu siapa yang punya tanah itu, pohon mangga itu tidak tahu. Nah, pemikiran nalarnya adalah kenapa tidak kita samperin saja yang punya ini di mana gitu. Ya, kemudian bicara baik-baik, misalnya Assalamualaikum Mang, misalnya gitu. Mang, boleh nggak saya minta mangganya 1-2 biji gitu Mang, misalnya begitu. Dan kemudian siapa tahu sekalian dikasih tangga atau bahkan pakai galah yang ada serumbung buahnya itu guys, yang biasa untuk metik buah itu, bisa jadi toh. Nah itu, jadi nalar itu sudah menyangkut soal bukan saja soal benar atau salah, tetapi sudah menyangkut soal baik atau tidak baik gitu. Kenapa? Ya kita memang nggak ngerti mangga itu punya siapa, tanah itu punya siapa begitu, ya kan? Makanya nalar itu sudah, kalau kita adalah orang-orang yang beragama, itu sudah bicara soal halal dan haram, misalnya begitu ya. Ini baik atau tidak baik untuk hidup saya. Ini soal nalar, gitu ya guys ya. Nah jadi kita kembali ya sebentar. Logika, rasional dan nalar gitu ya. Segala sesuatu yang rasional sudah pasti logik gitu, tetapi yang logik belum tentu rasional gitu ya. Nah yang nalar gitu ya, itu sudah pasti logik, rasional dan masuk akal, sudah pasti itu baik untuk hidup kita. Kira-kira seperti itu ya. Contoh lain lah ya, contoh lain itu soal kita pas lewat mangga. Misalnya malam-malam kita begadang dan sendirian di rumah gitu, kita tiba-tiba lapar dan pengen makan apa, kita lihat di rumah ini nggak ada makanan nih gitu, pas lagi kosong semua kulkas katakanlah gitu, tapi tetap pengen makan nih, lapar gitu ya. Logikanya begitu lapar ya harus makan guys, kan gitu, simple ya. Logika itu simple, jadi runutannya premisnya lapar, konklusinya ya makan gitu ya. Nah rasionalnya gimana? Wah ini yang efektif efisien apa nih, kalau keluar misalnya harus beli misalnya gitu ya, itu bagian dari cara berpikir Anda. Oh ya sudah beli gitu ya. Nah rasionalnya
Anda dapat makanan dari mana? Apakah minta, apakah beli, ataukah apa caranya? Ataukah dadak bikin gitu, beli bahan dan seterusnya ya. Nah kalau soal misalnya nalar, itu sudah berpikir ini baik atau tidak baik. Saya kasih contoh, kan bukan 1-2 guys ya, yang ketika terjebak dalam situasi yang aduh lapar, kemudian akhirnya mengambil jalan pintas, yang mengambil makanan yang sebenarnya bukan punya dia gitu ya, atau mengambil uang untuk beli makanan yang itu juga mencuri gitu guys ya. Nah itu tidak nalar itu guys gitu ya. Artinya ketika kita bicara nalar, itu sudah melibatkan God presence. Artinya seseorang sudah sadar bahwa ini ada kehadiran Tuhan. Artinya orang sadar bahwa apa yang dia lakukan meskipun tidak dilihat orang, oh ternyata Tuhan tahulah. Karena kita semua pernah tahu, pernah dengar istilah ini ya. Tuhan itu tidak pernah tidur dan dia selalu tahu apa yang kita kerjakan, bukan? Bahkan apa yang ada di dalam hati kita pun Tuhan tahu guys gitu ya. Apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, Tuhan tahu gitu loh. Nah ya makanya ketika kita nalar, itu artinya seseorang itu melakukan segala sesuatu ikutin keadaan dan peristiwanya. Nah contoh yang paling heboh yang seringkali membuat orang-orang tua prihatin misalnya, ketika seorang anak muda katakanlah gitu ya, kemudian merasa bahwa dia sudah dewasa ya, dewasa biologis ya kan, ekonomi, sosial, ekonomi, politik, agama ya, sosial sudah dewasa gitu, kemudian katakanlah sudah ingin berumah tangga, katakanlah seperti itu ya. Nah, nalar ini ya biasa seperti yang Anda dan saya lakukan katakanlah gitu ya. Oh, naksir si itu, PDKT ya, pacaran dulu beberapa saat, mungkin seperti itu ya. Mohon maaf juga untuk yang yang tidak setuju dengan pacaran. Ini saya pakai cerita yang general saja, yang umum gitu. Katakanlah, oh pacaran dulu untuk saling beradaptasi ya, bagaimana karakter, behavior ya kan, habit ya, sikap, perilaku dan seterusnya. Itu hanya untuk penyesuaian saja gitu. Kemudian sampai tiba waktunya untuk katakanlah lamaran, pertunangan dan seterusnya gitu ya. Kemudian tiba waktunya juga untuk langsung menikah, ijab kabul, ada proses midodareni kalau di Jawa begitu ya guys ya. Kemudian baru menikah, ijab kabul. Itu nalarnya seperti itu. Karena apa? Karena kita ini di dalam satu sistem sosial guys ya. Dimanapun Anda tinggal, kita itu tinggal di dalam satu sistem sosial. Dan dalam konteks sosiologis ya, semua ada peranata sosialnya. Ada aturan sosial, ada status sosial, ada macam-macam gitu ya. Nah jadi intinya ketika kita bicara nalar, itu segala sesuatu yang sudah mengikuti, menyesuaikan dengan keadaan, situasi dan peristiwa tertentu. Itu namanya nalar. Tetapi bayangkan dan lihat ya, hari-hari ini barangkali ya banyak orang yang prihatin. Menikah sebenarnya ya sah-sah saja, biasa-biasa saja gitu ya. Tetapi kan ya Anda dan saya mungkin sering dengar istilah MBA, Married by Accident lah, atau apalah segala macam yang memang tidak diproses secara nalar tadi gitu loh ya. Ini contoh-contoh yang saya kemukakan kepada Anda, saya sampaikan kepada Anda supaya Anda paham bahwa logik belum tentu rasional ya, apalagi nalar gitu, jauh gitu ya. Tetapi yang rasional dan nalar itu pasti sudah logik gitu. Logikanya seperti apa? Jelas ya guys ya. Supaya Anda bisa memahami bahwa kita ini ketika sudah sampai pada nalar, ingat ya, nalar itu sudah bicara soal melibatkan God presence, kehadiran Tuhan dalam hidup Anda. Ketika Anda sudah sampai pada pemikiran nalar, Anda pasti bisa berpikir sendiri gitu. Anda bahkan tidak perlu guru spiritual untuk membimbing Anda supaya Anda sampai pada I'm so sorry guys. Anda tidak perlu butuh guru spiritual itu gitu. Ketika Anda sudah sampai pada penalaran pribadi ya, Anda pasti bisa berpikir, oh iya ya, ada spirit ilahi, ada ruh Tuhan dalam hidup saya. Bayangkan sama Anda, ada spirit ilahi loh. Apa iya yang raga ini yang hanya sekedar wadah dari nyawa itu gitu? Anda nggak usah ketemu saya, nggak usah nonton video saya pun pasti sudah tahu lah itu ya, bahwa yang akan abadi itu adalah ruh kita, spirit kita. Ketika kita mati kita dikubur, dan dari tanah ya kembali kepada tanah gitu, menjadi tanah. Itu raga kita dimakan cacing tanah juga guys ya gitu. Pikiran kita, perasaan kita, harta kita, jabatan, status, apapun ya kita tinggalkan. Yang akan kembali kepada sang Khalik Ilahi Rabbi apa? Spirit tadi guys gitu loh. Nalar itu setinggi itu, semulia itu gitu. Jika Anda menyadari bahwa ada spirit ilahi, maka akal Anda itu akan terus digunakan gitu ya, seiring, sejalan, seturut ya dengan spirit ilahi itu. Makanya
untuk orang-orang yang sudah nalar itu amit-amit jabang bayi lah ya. Nauzubillah min dzalik, semoga Anda dan saya dijauhkan dari ini. Ya pasti akan jauh-jauh dari ngakalin orang ya. Kemudian lakukan segala sesuatu yang akal-akalan, itu jauh guys. Kenapa? Karena sadar, astagfirullahaladzim, ada spirit ilahi loh di dalam diri gua ini. Masa iya sih tubuh ini, pikiran ini kita pakai untuk hal-hal yang jahat gitu? Itu loh guys ya. Makanya ketika kita sudah bicara nalar, maka itu bicara tentang kemuliaan kehidupan. Nah nanti di sesi berikutnya yang sangat jauh saya akan cerita tentang apa itu misi hidup gitu ya. Misi hidup ini juga sangat penting gitu, karena sesungguhnya ketika kita bernalar, misi hidup setiap orang itu, percaya atau tidak, believe it or not, misi hidup itu adalah juga misi jiwa gitu. Nah misi jiwa itu hanya bisa Anda kenali dengan hanya jika dan hanya jika Anda bisa bernalar gitu. Oh sebenarnya dimaksud dengan siapa nih? Gue gitu ya. Itu ya spirit gue gitu. Kalau badan ini bakal hancur dimakan cacing tanah suatu ketika gitu. Harta, jabatan, pendidikan, pikiran, perasaan, apapun, istri cantik Anda, anak-anak Anda, semuanya akan ditinggalkan. Ya akan kembali kepada sang Ilahi di akhirat nanti, surga dan neraka itu ya spirit kita, ruh kita gitu. Nah itu sebabnya orang-orang nalar itu orang-orang yang sudah berpikir begitu jauh gitu. Nah makanya dalam konteks itulah ya, dalam konteks penalaran ini, kalau penalaran ini sudah menyangkut unsur kebijaksanaan, menyangkut unsur wisdom gitu, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita ini nggak boleh hanya sekedar benar atau salah gitu. Yang penting gue benar, yang penting gue benar. Belum tentu guys, belum tentu semua yang benar itu baik gitu loh ya. Ini yang paling penting gitu. Artinya ya kita harus selalu menyadari bahwa ini saya kulik sebentar kemarin ya, menekankan saja bahwa ya di dalam dunia ini seluruhnya nisbi guys. Ada dualisme, tinggi rendah, panjang pendek, panas dingin, siang malam, dualisme, semuanya relatif gitu. Relatif. Dan memang seluruh kebenaran itu nisbi ya, relatif. Hanya Tuhan yang benar-benar benar mutlak gitu ya. Nah makanya please, ada beberapa orang diskusi dengan saya gitu yang akhirnya bertanya, Pak kenapa menghindari diskusi dengan itu dengan ini? No guys, di dunia ini karena faktor ini ngulik juga kemarin dari video saya terdahulu ya, ada orang-orang yang keras tetapi tidak berdasar. Nah ini berbahaya guys gitu. Nah memang saya menghindari orang-orang seperti ini karena ya saya beruntung, bersyukur. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pak kan kita harus bersyukur setiap saat Pak ya, untuk semua hal gitu. Kalau ada yang bertanya ini ya, apa yang Bapak syukuri ketika Bapak lihat anak TK Bapak itu? Saya bersyukur guys. Saya jadi ngerti antara bedanya antara orang yang tahu dan tidak tahu gitu. Kalau yang namanya anak-anak, ya memang belum banyak tahu guys gitu. Jadi saya tidak mungkin bicara soal dalil-dalil, soal hukum, soal ini itu. Nah. Ya dia pasti akan berdebat. Dia akan ngotot gitu karena dia belum tahu tempe. Sesimpel itu gitu. Ya makanya untuk orang-orang yang keras ini sejujurnya saya hindari gitu. Kenapa? Ya nggak bisa kalau kita diskusi terus akhirnya pokoknya mesti gini, yang benar gua, waduh guys, saya sih minta maaf. Lebih baik saya selalu bilang kepada Anda, lebih baik saya jadi orang bodoh gitu. Dan itu yang saya pegang setiap saat gitu, sehingga saya tekun menjadi pembelajar kehidupan. Semuanya saya analisis. Misalnya seseorang bilang A, bilang B, katakanlah oh ini keilmuan tertentu, saya tinggal klik Google gitu. Saya tidak perlu menyerang siapapun. Ini contoh. Karena saya mencoba menalarkan segala sesuatu gitu. Ya, menalarkan dengan hukum eksistensialitas. Oh, memang tidak setiap ilmu cocok untuk saya juga, gitu ya. Misalnya saya kasih tahu Anda ya. Misalnya saya ketika nonton YouTube kemudian ada satu judul video begini. Bacakan amalan ini ya, dalam 5 menit uang Anda akan bertambah 7 miliar misalnya gitu. Minta maaf nih guys. Ilmu yang begini minta maaf. Kebetulan memang tidak cocok untuk saya gitu ya. Nah jadi saya simpel aja, saya skip aja itu gitu loh ya. Saya tidak ingin berdebat, enggak, silakan saja gitu ya, silakan saja. Karena saya pikir setiap kita memang terbuka ya guys ya. Intinya adalah jika kita betul-betul ingin punya kehidupan yang bernilai, bermakna, bermartabat, penalaran itu nomor 1 guys. Karena penalaran sudah menyangkut unsur bijaksana. Dan bijaksana itu bagian terpenting dari spiritual question. Apa artinya? Artinya ketika seseorang mengambil keputusan dalam hidupnya,
dia sudah menyadari dan melibatkan unsur God presence, kehadiran Tuhan. Oh, ini nggak bisa sembarangan, ini nggak boleh basing-basing, ini nggak boleh ngawur-ngawur, ini harus bukan hanya benar salah, tetapi harus benar-benar baik untuk semua pihak. Kira-kira seperti itu, ya, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan itu menjadi nilai guna, nilai manfaat, nilai tambah bagi sebagian besar orang di sekitar kanan kiri kita, gitu ya, dan bukan hanya buat kita sendiri. Itu yang dimaksud, guys, ya. Jelas ya sekarang ya. Karena nanti dalam tema-tema saya, judul-judul saya berikutnya, saya akan bicara banyak tentang penalaran ini supaya Anda pahami kita tidak cukup hanya sekedar berpikir logik, gitu ya, kecuali Anda berada di laboratorium dan sedang menguji katakanlah statistika tertentu untuk penelitian Anda gitu ya. Itu logika mungkin pas, gitu ya. Kemudian ini nggak masuk akal, jadi masuk akal kan, rasional, menyangkut apa tadi, efektif dan efisien, hasilnya oke nggak nih, kita kira-kira seperti itu ya. Kemudian saya ingin kita mulai masuk ke nalar. Ketika kita bernalar, kita pasti mengerti bahwa ada spirit ilahi, ada akal budi di dalam kita. Makanya bahasa-bahasa yang mungkin Anda anggap selama ini cuma idiom, ungkapan, pepatah, apapun namanya Anda sebut itu ya, itu benar adanya, bahwa Anda adalah seorang pemenang. Itu benar adanya gitu. Kalau Anda bernalar gitu loh, ya. Ada banyak orang yang mendengar itu tetapi nggak mudeng, nggak ngerti. Apa iya sih pemenang dari mana? Nggak ngerti gitu, guys. Ini nanti di bagian lain saya akan bahas banyak itu, ya. Misalnya hukum-hukum tentang bagaimana kehidupan ini berjalan, nanti saya akan sampaikan semua kepada Anda supaya Anda bernalar gitu, membiasakan diri dengan nalar gitu loh. Iya kan? Ya, saya kasih contoh nalar itu simple kok. Ketika seseorang bernalar, dia akan menjadi spiritual. Gitu. Spiritual itu artinya apa sih? Ya pakai nalar tadi loh. Intinya seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, Pak, orang spiritual itu apa? Ya orang yang bernalar saja. Sesederhana itu saya. Gitu ya, meskipun ada banyak pembelajaran tentang kebangkitan spiritual, bla 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 bla, harus begini. Enggak. Ketika Anda sudah sampai kepada pengenalan jati diri Anda, kesadaran tentang diri sejati gitu. Setiap orang sadar itu, ada nilai-nilai, ada value of life gitu. Itu sudah spiritual, ya. Artinya Anda sadar bahwa memang raga ini cuma sekedar wadah gitu. Ya, pendidikan Anda, jabatan Anda, harta Anda, anak istri Anda, rumah Anda, mobil Anda, itu nggak ada apa-apanya. Suatu ketika yang akan kembali kepada Tuhan itu ya spirit Anda itu, gitu loh. Tetapi bahwa Anda harus tampil rapi di depan orang, misalnya Anda yang kantoran gitu ya, harus pakai blazer tertentu, dasinya harus matching, sepatunya harus matching. Itu nalar, guys. Memang harus nalar. Gitu loh. Itu bagian dari bagaimana Anda merespek diri Anda sendiri. Ini juga bagian dari nalar. Iya kan? Beda lagi kalau Anda bekerja misalnya ya bukan kantoran, katakanlah kerja di lapangan atau sekedar misalnya maaf kata gitu ya, bukan kantor. Nah, itulah nalar itu selalu sudah keputusan yang menyangkut situasional ya, konteks dan situasional gitu ya. Makanya saya seringkali untuk mempercepat jawab gitu, saya bilang kepada semua audiens saya gitu, trainee saya di seminar saya selalu bilang nalar itu berpikir logik dan kontekstual. Sesimpel itu gitu. Logik dan kontekstual. Artinya konteksnya apa ini? Gitu ya, supaya kita punya batasan gitu. Jangan kita cerita kehidupan dari sisi katakanlah gitu, general umum gitu yang tentu berkaitan dengan agama dan keyakinan setiap orang gitu. Tiba-tiba muncul seorang ahli katakanlah saintis gitu yang dia ngetuk begini. Dalam ilmu biologi tidak dikenal itu roh. Oh iya Pak, ya kita belum lahir pun saya setuju. Memang biologi nggak membahas roh Pak, iya kan? Gitu loh. Jadi batasan ini penting guys. Konteksnya apa kita bicara ini gitu, supaya kita mengerti. Kita hari ini bicara apa sih? Misalnya begitu loh ya. Jangan sampai nanti kita bicara olahraga saja misalnya. Kita bahas sepak bola. Ya sepak bola dengan volleyball tentu sudah berbeda guys. Kalau batasan itu tidak jelas, ya artinya kita tidak nalar dong. Saya bicara sepak bola, Anda bicara volleyball. Wah, ini saja bisa berdebat ini guys. Kan gitu. Artinya ketika kita sudah bernalar, itu selalu kontekstual. Bahwa kita manusia itu adalah makhluk yang komprehensif ya, dengan tubuh, ruh dan jiwa, dengan dua karunia keunggulan yang paling luar biasa. Apa itu? Spirit ilahi dan akal budi. Kira-kira seperti itu. Jadi semua yang kita putuskan dalam seluruh kehidupan kita seyogianya, sebaiknya sudah dalam konteks nalar itu gitu ya. Bukan hanya sekedar logik.
Ya kan? Makanya orang-orang yang sekedar mengambil keputusan logik saja menguntungkan dirinya sendiri masih sering dicetukin orang lain. Oh itu nggak masuk akal gitu ya. Oh itu nggak bagus untuk bapaknya, untuk mamanya, untuk neneknya, untuk apa. Kita karena seperti itu. Ya masih. Oh itu masih nggak nalar. Bisa jadi guys. Gitulah. Jadi nalar itu sudah komprehensif, kontekstual. Kira-kira seperti itu ya. Nah nanti dalam seluruh sesi pembelajaran saya akan banyak bicara soal penalaran ini supaya Anda paham gitu loh. Ketika saya cerita tentang kesejatian diri, kan Anda dan saya pasti sering dengar ini ya. Jadi pencarian jati diri seseorang itu guys, ternyata memang luar biasa ya. Tidak banyak orang yang sanggup menemukan diri sejatinya itu di usia 25 tahun. Belum banyak guys, 20 tahun apalagi. Orang butuh berjalan melewati kehidupan yang puluhan tahun baru bisa ketemu dengan diri sejati. Ini loh guys ya. Nanti saya juga akan uraikan tuh kenapa pencarian jati diri sejati itu begitu sulit gitu. Nanti di bagian lain saya akan jelaskan itu semua ya. Jelas ya guys ya. Nah ini tentang logika, rasionalitas dan nalar ya. Saya ingin kita semua sudah mulai masuk kepada apa itu nalar gitu. Yuk mari kita setiap hari hidup dengan nalar kita itu. Nalar itu artinya pikirannya sudah dimuatin dengan spiritual gitu, bahwa wah dari spirit ilahi dalam hidup kita. Makanya nggak boleh sekedar benar salah, nggak boleh, tapi tetap harus baik atau tidak baik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, mungkin kita punya anak. Ini baik atau tidak ini buat saya, buat istri saya, buat anak saya, buat papa mama saya, papa mama mertua dan seterusnya. Gitu loh guys ya. Jadi komprehensif, kontekstual gitu ya. Itu nalar. Jelas semua ya guys ya. Oke, akhirnya sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya terus mengingatkan jika Anda merasa mendapatkan manfaat, jangan lupa klik subscribe, kemudian klik notifikasinya, lonceng notifikasinya, karena saya akan upload video, insya Allah mohon doa juga. Setiap pagi saya akan upload satu video gitu untuk menyemangati Anda sebagai charger kehidupan gitu, supaya Anda makin paham dan bisa mengaplikasikannya gitu ya. Saya mengingatkan, sebaik-baik ilmu adalah yang bisa dipraktekkan gitu. Saya nggak pingin bicara teori, yang saya bagikan adalah pengalaman-pengalaman dalam bentuk energi kehidupan kepada Anda. Jelas ya guys ya. Kemudian klik share ke teman-teman ya, kirim ke teman-teman supaya mereka juga mendapatkan manfaat pencerahan seperti Anda. Lalu Anda boleh komen, berbagi, saling mendukung gitu ya, berbagi energi positif gitu ya guys ya, untuk saling menguatkan dan memperkuat channel ini. Gitu ya guys ya. Jelas ya guys ya. Oke, terakhir dari saya. Siapapun Anda, kapanpun, ketika Anda merasa sangat putus asa, ingatlah selalu, saya Imron Wong pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya, ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.